Rekod. Sudah saya rekod. Terima kasih atas waktunya teman-teman buat mengikuti acara Ngombe di episode ketiga ya. Jadi kemarin kita di Ngombe 2 itu membahas Modbus atau MQTT. Kemudian sekarang yaitu bisa tema kali ini yaitu bisakah Arduino menjadi bagian dari SCADA atau sistem SCADA. Nah, kenalkan, jadi saya kenalan dahulu ya sebelum acara saya mulai. Jadi kenalkan, nama saya Fuad Hasan, saya berasal dari Sidoarjo. Ini kontak saya. Kemudian saya juga mempunyai blog yaitu puaxboxspot.com ya. Kemudian saya selaku yang punya produk Simor dan grup Modbus Arduino. Jadi grup Modbus Arduino ini saya buat sekitar di tahun 2017. Karena ini Simor ini sebenarnya investasi saya di kantor yaitu di tahun 2017. Tapi sebenarnya saya mengenal Modbus Arduino ini sejak tahun 2012. Jadi awal mulanya saya di bidang SCADA di tempat kerja yang sama yang lama, di kantor yang lama itu saya di bagian SCADA. Di bagian SCADA yang mana di bagian RTU. Jadi bagian RTU dari situlah saya belajar mulai dari pertama kali mengenal apa itu protokol, apa itu Modbus, dan apa itu SCADA di situ. Jadi saya bikin sebuah RTU yang saya namai yaitu Simor. Jadi bagaimana membuat RTU yang simple, praktis, dan low cost atau murah ya. Itu aturan dari acara Ngombe kali ini, yaitu peserta posisikan mute mikrofonnya saat acara berlangsung, kecuali saat tanya jawab dengan narasumber. Jadi nanti saat tanya jawab, saya akan membaca chat di kolom chat tersebut. Kemudian silakan pertanyaan yang saya bacakan nanti minta tolong peserta unmute mikrofonnya. Jadi peserta yang pertanyaan saya jawab silakan di unmute. Kemudian jika ada pertanyaan silakan diketik di kolom chat ya. Jadi tidak secara langsung bertanya secara langsung via mic. Tadi pertama aturannya harus di kolom chat dahulu. Dan peserta tidak menggunakan share link Ngombe ini ke orang lain. Jadi tujuannya, jadi saya ingin merekap apakah benar-benar dari acara ini orang itu tertariknya sampai mana dan mencari ilmunya di bidang Modbus itu sampai mana, dengan Arduino seperti apa. Ngombe tidak pernah mengeluarkan yaitu untuk sertifikat. Karena tujuan dari Ngombe yaitu men-share ilmu. Jadi men-share ilmu bukan men-share sertifikat. Jadi kebanyakan orang acara webinar itu kalau saya lihat dia hanya mengkontakkan aja, kemudian dia hanya mengkontakkan tiba-tiba nanti cetak sertifikat. Nah, kemudian padahal dari situ kadang-kadang orang tidak mengambil ilmunya, tetapi hanya mengambil sertifikatnya. Tapi kalau dari Ngombe ingin menyalurkan ilmu yang dimiliki oleh narasumber ke peserta. Tujuan dari Ngombe yaitu founder Simor selaku saya ini mencari ilmu. Jadi saya yang saya miliki itu ingin saya share teman-teman yang penghobi Arduino maupun di SCADA. Yang kedua yaitu mengetahui Arduino apakah bisa menjadi bagian dari sistem SCADA. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin tali persaudaraan sedunia ya. Tadi sempat juga ada peserta yang dari Pakistan. Selamat datang, welcome Mr. Arsyad. Mungkin sudah bergabung atau belum, kurang tahu saya. Ini sudah saya review barusan sebelum acara dimulai.
Kali ini yang kita bahas yaitu ada Arduino, kemudian Arduino untuk masuk ke sistem SCADA itu dibutuhkan bahasa atau protokol. Nah, di sini ada sistem SCADA. Kita tolong peserta diposisikan unmute dahulu ya. Saya posisikan unmute. Oke, kita masuk ke pengenalan SCADA dahulu. Jadi apa itu SCADA? Yaitu SCADA itu merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Jadi definisinya yaitu sistem yang dapat memonitoring ataupun mengontrol peralatan atau sistem dari jarak jauh. Yang mana di situ terpusat. Jadi misalkan nih di sini pompa. Pompa di sini statusnya itu kayak gimana, bebannya berapa, dia kondisi nyala atau mati. Kalau dari parameter listrik mungkin seperti daya, frekuensi, maupun arus. Nah, kalau dari lampu mungkin statusnya lampu on atau lampu off seperti itu. Kalau mungkin dari tandon ya atau tangki itu bisa dimonitoring seberapa liquid yang sedang di dalam tangki ini seperti itu. Jadi dimonitor secara terpusat. Adapun orang tujuannya untuk menggunakan sistem SCADA yang pertama yaitu mempermudah proses pekerjaan. Jadi kalau seperti kondisi semula ya, via manual, via orang untuk mengerjakannya mungkin via tombol ataupun via visual ya, orang melihat seperti itu. Nah, dengan sistem SCADA pasti orang akan mengontrol, tinggal klik aja via HMI sudah bisa melakukan eksekusi di lapangan. Nggak usah kita datang ke lokasi ataupun ke lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi produksi. Jadi dengan sistem SCADA otomatis yang mana sebelumnya menggunakan via orang kan kita menggaji mereka tersebut. Nah, dengan adanya SCADA otomatis kan orang yang bekerja di manual tadi itu pasti dihilangkan dengan yang menggantikan yaitu sistem SCADA-nya. Yang ketiga yaitu monitoring proses produksi secara real time. Jadi kondisinya produksinya seperti apa. Kalau di sistem kelistrikan ya, kondisi pemakaian bebannya listrik itu berapa sekarang, itu pembangkitnya masuk berapa MW seperti itu, dan kondisi frekuensinya seperti apa seperti itu. Mungkin kalau di bidang PDAM ya mungkin monitoring aliran debit airnya seperti apa gitu. Fungsi SCADA itu ada 3. Yang pertama yaitu telemetering. Yang mana telemetering itu yaitu tele jauh ya, metering monitoring parameter-parameter seperti kalau di bidang kelistrikan ya seperti arus, daya, tegangan, frekuensi dan lain-lain. Jadi monitoring parameter-parameter yang dari jarak jauh. Kalau di PDAM mungkin seperti bisa monitoring sistem debit airnya seperti apa gitu. Kalau telekontrol berarti kontrol jarak jauh. Itu dengan SCADA ini bisa melakukan kontrol dari manapun, dari itu ya, dari master station atau HMI-nya, yaitu dengan mengontrol semua peralatan yang tersebar di lapangan. Telesignal yaitu monitoring sinyal dari jarak jauh, seperti sinyal statusnya on atau off, seperti close atau open. Kalau di circuit breaker ya seperti statusnya rack in, rack out, dan lain-lain. Konfigurasi sistem ada 3 macam, yaitu yang pertama master session. Master session, yang kedua telekomunikasi, sistem telekomunikasinya. Yang ketiga yaitu remote station. Nah, remote station itu yaitu peralatan yang dimonitoring dan dikontrol ya di lapangan. Dan telekomunikasi itu macam-macam, mulai dari kayak ada WiFi, PLC, kemudian fiber optik, ataupun GSM, dan lain-lain. Kalau di master station, seperti ada servernya, HMI-nya, yaitu HMI itu media untuk operator melaksanakan eksekusi maupun monitoring. Sedangkan HMI SCADA
itu banyak sekali kalau saya jelaskan. Tapi kali ini saya yang pernah saya dengar ya. Kalau surveillance ini yang sering dipakai oleh PLN distribusi, ada Wonderware, Intox ini banyak kan di pabrikan ya, industri. Dan Siemens ada juga di WLN. Kalau pabrikan mungkin ada juga. Kemudian ada WinTR. Saya pernah mengenal WinTR ini di tahun 2013 kalau salah. Dia uh, sangat familiar sekali dengan Modbus juga. Kemudian ada lagi Cytek SCADA. Dan sebenarnya masih banyak sekali HMI SCADA yang uh, di di lapangan itu. Ada mungkin bagian-bagian dari SCADA. Yang pertama yaitu ada RTU, yaitu Remote Terminal Unit. Yang kedua yaitu telekomunikasi yang sudah saya jelaskan tadi, ada fiber optik ya, ini ada WiFi, ada GSM, kemudian master station tadi ada server, ada HMI, kemudian peralatan pendukung. Peralatan pendukung ini bisa di master station ataupun di remote station. Peralatan pendukung seperti apa? Yaitu seperti UPS maupun baterai yang dilakukan di backup ketika supply-nya padam. Jadi SCADA itu fungsi sekali saat misalkan ada padam sumber supply-nya, itu sangat berperan sekali gitu. Jadi jangan sampai kondisi listrik mati, SCADA tiba-tiba mati. Nah, itu seharusnya meskipun apapun kondisinya, SCADA harus tetap nyala. Nah, itu dengan bantuan seperti UPS. Nah, kali ini Arduino berperan di SCADA itu masuk di bagian RTU. Jadi RTU yang terpasang di lapangan yaitu melakukan kontrol maupun monitoring. Oke, dari penjelasan sistem SCADA mungkin ada yang tanyakan, silakan di kolom chat, Bapak. Sebelum saya lanjut ke pengenalan Arduino. Nggak ada. Oke, kalau dari penjelasan SCADA tidak ada yang ditanyakan, akan saya lanjut. Oke, dari Bapak Weli. Schneider nggak masuk SCADA ya? Oke, Schneider itu nama perusahaan ya, tapi produknya kan banyak sekali. Produknya Schneider di HMI itu ada video Citek atau apa tadi? Cytek itu kalau salah punyanya itu juga punyanya Schneider gitu. Mas Feli ya. Kemudian Pak Andi, HMI kepanjangannya apa? Human Machine Interface. Jadi yaitu apa? Sebagai media untuk monitoring maupun kontrol operator di master session. Jadi di sini tadi, kalau saya jelaskan, nah sini, master session di sini ada HMI. Jadi ini kan ada operator ini, operator yang mana melakukan monitoring maupun kontrol peralatan yang berada di lapangan. Itu dengan bantuan HMI, Human Machine Interface. Ada workstation. Kemudian bedanya SCADA dengan DCS apa, Cak? Oke. SCADA itu sistem ya, sistem SCADA. DCS kan distribution control sistem kalau salah ya. Sama aja. Sama ya, SCADA itu sistemnya. DCS kan lima penamaannya jadi sistem di sisi apa di distribusi atau seperti apa gitu. Kemudian apakah Arduino Uno bisa digantikan dengan ASP826 yang sudah ada WiFi-nya? Untuk menggantikan sebagai RTU-nya Pak Andrianto ya. Bisa di-unmute Pak Andrianto. Pak Andrianto. Ya. Maksudnya ini ASP sebagai RTU-nya gitu ya, menggantikan Arduino Ya, gitu. betul. Ya, karena kan ukurannya lebih kecil juga. Nah, dari itu lebih cost-nya juga lebih ini gitu ya. Iya. Itu bisa bisa digantikan nggak? Oh bisa Pak. Jadi
Codingan ESP pun hampir sama juga dengan bisa menggunakan Arduino IDE juga. Bisa. Tapi kali ini yang kita bahas lebih ke sistem dasar yaitu Arduino, Pak. Gitu. Bisa, Pak ya? Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Bapak Rifit ya, bisa minta tolong di unmute apa bedanya RTU dengan konverter RS485 to TCP IP. Pak Rifit bisa di unmute, Pak Rifit. Oke, kalau nggak ada saya jawab langsung ya. RT itu yaitu sebuah microcontroller yang mana dia yang bisa melakukan kontrol maupun monitoring peralatan yang di lapangan untuk dikirim datanya ke master session. Kalau konverter RS485 itu TCP, itu berarti kan dia cuma konverter aja. Berbeda dengan dia kan kalau RT kan sebuah microcontroller yang mana dia ada protokolnya yang mana bisa komunikasi dengan master session. Kalau konverter hanya pengubah aja, mengubah dari serial ke TCP IP. Ada lagi dari Pak Ahmad Munir. SCADA minimal terdiri dari beberapa perangkat. Pak Ahmad Munir bisa di unmute. Ya Pak, masuk Pak. Oke, Pak Ahmad Munir ya. SCADA berarti SCADA tadi komponen utamanya ada master session, ada telekomunikasi sama remote session gitu. Jadi master session itu softwarenya bisa berupa software dan atau kalau mau sistem besar berarti kan harus ada server yang speknya harus besar juga yang bisa mengambil parameter dari lapangan. Kemudian telekomunikasi tadi Bapak bisa menggunakan media WiFi ataupun TCP IP atau LAN ataupun berupa apa itu fiber optik dan lain-lain. Kalau yang ketiga yaitu remote session. Remote session itu terdiri dari RTU dan perangkat yang dikontrol. Bisa terjelaskan Pak Ahmad Munir? Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Lanjut Pak Cai. Bisa di-unmute Pak Cai? Ya, Cak. Oke. Bila sifatnya monitoring saja, apa bisa dimasukkan SCADA sesuai dengan singkatan SCADA? Kalau monitoring saja kayaknya belum ya. Kalau SCADA kan dia secara full ya, mulai dari supervisory maupun kontrol gitu. Mungkin gitu ya Cak ya. Iya Cak ya. Jadi kalau dikatakan SCADA masih belum lengkap ya. Kalau hanya monitoring aja gitu. Gimana? Oke, siap. Oke. Bapak Weli, bisa di-unmute Bapak Weli. Pengen tahu nih HMI ke Arduino. Jadi HMI ke Arduino ini kan gini. Tadi sudah saya jelaskan software SCADA kan banyak. Ada Surveillance, ada Cytek, ada Wonderware. Nah, semua semua software HMI SCADA itu dia kebanyakan sudah support protokol Modbus. Protokol Modbus ini dia open source dan free. Jadi bagaimana Arduino bisa masuk ke sistem SCADA yaitu dengan menggunakan protokol Modbus gitu. Jadi HMI tadi banyak sekali. Jadi HMI itu tadi yang saya di gambar ini layar monitor saya ini kan ada HMI nih. HMI yang ada di depannya ada operatornya. Gitu. Oke Pak Weli. Untuk jaraknya Pak maksimal berapa Pak? Jarak apa? Jarak antar dari misalnya kita pakai Arduino. Nah, untuk jarak dari Arduino sendiri dengan HMI itu maksimal berapa jaraknya Pak? Kalau misalkan nih, kalau yang saya foto di grup itu ya, itu kan Arduino dengan Ethernet ya. Jadi Ya, dari manapun bisa. Jadi misalkan nih Arduino ini kan dikasih Ethernet. Nah, Ethernet ini kan connect ke misalkan ke WiFi router. Dan WiFi router itu nanti dapat IP public. Nah, misalkan mau diakses dari manapun asal IP-nya bisa diakses dari HMI SCADA itu bisa. Gitu. Kalau Oke. bisa. Kalau dari jauh.
harus ya menggunakan kabel serial tadi. Tadi menggunakan Modbus RTU. Kalau Modbus TCP dari manapun bisa asal IP-nya si Arduino tersebut bisa diakses dari HMI SCADA. Oke, Pak Weli. Itu Pak ya? Gimana? Ya, Ethernet Shield itu berarti ya? Betul. Ethernet Shield atau modul WiFi bisa. Nah, kalau di HP saya lihat ada IP-nya sih. Ya, nggak kepikiran pakai itu saya. Oke, terima kasih. Lanjut, Ya, thank Pak you. Ahmad Dhani Rusdian. Apakah Arduino jika digunakan sebagai RTU bertahan lama? Berapakah lifetime dari Arduino untuk digunakan dalam SCADA sebagai RTU? Pak Ahmad Dhani silakan di unmute, Pak. Ya, Pak. Pak Ahmad? Ya. Oke. Selama ini sih saya kalau masalah lifetime ini sebenarnya tergantung itu ya, kita bagaimana mendesain seperti power supply-nya, kemudian peletakannya itu di daerah yang bebas debu, dan kalau bisa suhunya sih jangan suhu yang panas, kan mempengaruhi dari kinerja dari prosesor tersebut gitu. Itu kan juga mempengaruhi lifetime-nya. Contoh saya pernah menerapkan di Arduino, saya pasang di ruang panel RTU ya, kan pasti kan kondisinya kan dingin juga. Itu nggak ada masalah, dari mungkin ada sampai 3 tahun, ada yang 2 tahun nggak ada masalah. Itu. Oke Pak Ahmad Dhani, sudah terjawab? Ya, bisa. Jadi bagaimana tergantung kita mendesainnya. Terus tadi kasusnya Pak Weli, peletakannya menggunakan box besi dan peletakannya kayak gimana, yang mana terhindar dari EMI yaitu elektronik magnetic induksi ya, seperti itu. Jadi menghindari seperti itu. SCADA sama PLC sama Pak Andi Setiawan. Silakan di itu Pak Andi. Jadi SCADA itu sistem. Kalau PLC kan sebuah RTU-nya. Jadi PLC pun bisa disetting sebagai RTU. Jadi di kantor saya itu PLC itu Siemens tipe berapa kalau saya? Itu kan basicnya kan PLC, tetapi difungsikan sebagai RTU yang mana protokol IC 101 diaktifkan hingga bisa berkomunikasi dengan software SCADA. Gitu. Jadi SCADA itu sebuah sistemnya. Gitu. Oke, Pak. PLC kan sebuah hardware-nya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak Weli, HMI IDEC apakah bisa? Saya belum pernah ya. HMI IDEC itu seperti apa? Kemudian Pak Khairul An'am, bisa di-unmute. Apakah MTU dan RTU dapat digabung jadi satu? Nah, kalau MTU itu kalau nggak salah biasanya orang menyebutnya kalau di tempat saya ya di sistem kelistrikan di APB ya. Kalau mungkin kalau di sini ada Pak siapa ya, Pak Amir atau Pak Amir salah. Itu dari APB. Kalau salah dia itu menyebutnya MTU. MTU itu sama aja dengan RTU ya. Kan RTU kan banyak sekali macamnya. Ada RTU simple, ada RTU dulu tahu. Lama enggak RTU simple, RTU konsentrator, kemudian data konsentrator, RTU apalagi satunya itu. Macam RTU banyak sekali. Gitu. Kemudian ada Bapak David lagi tanya lagi, apa bedanya RTU dengan KPU tadi sudah ya? Apa semua tipe HMI bisa support ke Arduino? Nah, misalkan nih Arduino kita pasang sebuah library Modbus nih. Nah, asal HMI-nya SCADA itu ada protokolnya Modbus, sudah include protokol Modbus, itu bisa berkomunikasi dengan Arduino. Begitu. Maaf Cak, ini pakai akun istri. Kalau SCADA yang cuma pakai komputer, biasanya pakai software apa? Soalnya kalau pakai HMI harus beli lagi. Jadi kita kalau mau membangun SCADA ya kecil-kecilan, yang free dan nggak usah beli, karena kan software SCADA itu pasti mahal sekali. Karena ya kebanyakan yang pabrikan kan yang beli atau perusahaan-perusahaan besar. Kalau mungkin gratisan mungkin bisa develop pakai VB, ataupun kalau saya sih bisa pakai
Node-RED itu kan gratisan juga, bisa pakai Node-RED gitu. Oke, Bapak Nurul Amria, sudah terjelaskan ya? Iya sudah, Cak. Terima kasih, Cak. Ya, kalau menggunakan gratisan itu tadi ya. Oh, Kemudian iya. Bapak Amin Supriyono, Arduino bisa ekspor file berupa ICD agar bisa terintegrasi dengan SCADA. Kalau nggak salah Pak Amin bisa di-unmute Pak Amin. Iya, hadir Pak. Kalau salah ICD itu kan sistem 61850 ya? Iya, betul. Ya. Betul. Kalau Arduino belum ada, Mas. Belum ada ya? Ya, Jadi protokol mungkin pakai Modbus 61850 saja, belum ada. Pak, ya? Jadi itu protokol baru kan. Iya, iya. Di- Jadi murni pakai Modbus aja ya, Mas ya? Iya. Ada temen yang menggunakan 101. Itu ada. Cuma karena 101 kan nggak familiar bagi saya ya. Ya. Karena saya familiar dengan Kalau- Modbus, ya. nggak saya dalemin. Kalau protokol 101 di kita itu buat ke komunikasi ke master station aja sih. Jadi kalau levelnya itu level station level ya, bukan level ini apa? Kalau bukan level dari server ke RTU ke bawah ke ID-nya. Kalau yang di kami di PLN APB seringnya itu 61850 mod sama Modbus aja sih paling yang dipakai. Gitu. Ya, sekarang kan kebanyakan protokol yang baru itu yaitu 61850 yang menggunakan ICD, yang mana kita bisa narik langsung terintegrasi dengan sistem SCADA. Oke, Pak Amin sudah terjelaskan ya? Oke, terima kasih. Oke. Kemudian Pak Suyat, bisa di-unmute Pak Suyat, bagaimana mengfungsikan Arduino sebagai PLC atau RTU, Cak? Oke, nanti kita bahas di selanjutnya. Apakah itu interface itu cuma interface wiring aja? Pak Amin maksudnya gimana Pak Amin? Tadi saya cuma ngasih sepengetahuan saya terkait MTU tadi loh. Ya. Di MTU itu biasanya kalau di kami sebutannya sebagai SIC. Jadi dia cuma interface cabling aja. Jadi ada panel RTU, ada panel SIC. Jadi panel SIC itu interface dari semua inputan, baik kontrol, status, metering, yang nantinya akan masuk ke RTU. Sebelum masuk ke RTU, masuk ke SIC dulu semuanya. Oh, gitu. Berarti kayak semacam gateway ya? Ya, sebelum masuk ke RTU, dia masuk ke interface itu dulu. Nah, itu sebutannya ada yang nyebut MTU, ada yang nyebut SIC, ada yang nyebut ITF, interface cubicle, macam-macam. Iya, sangat berbeda sekali dengan SCADA distribusi, Mas. Jadi SCADA distribusi nggak ada istilah kayak MTU. Dulu pernah mau ikut di kelas SCADA itu pun nggak saya ikuti juga di Sogi, di mana di mana Semarang ya? Iya, Nggak ikut karena 1 bulan. Iya. Oke. Saya ngikutin dulu itu 40 hari. Pak Khairul, oke. Terima kasih Pak Amin. Lanjut Pak Khairul Anam, suhu area lembab apa Arduino bisa tahan lama? Nah, kalau saran saya sih kalau suhu lembab sebaiknya kan dikasih mungkin boxnya yang tahan atau berapa IP55 atau berapa ya yang tahan terhadap suhu gitu. Ya. Karena meski server juga gitu, suhu kelembapannya itu kan dapat merusak komponen-komponen yang di dalam server seperti itu. Jadi kalau bisa dijaga gitu. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke Arduino ya. Oke, saya lanjut ke Arduino. Nah, sekarang pengenalan ke Arduino. Jadi Arduino itu merupakan pengendali mikro single board yang bersifat dia open source. Jadi semua orang bisa membuatnya atau menjiplaknya dengan menggunakan softwarenya dia nggak masalah, dia sangat open source sekali. Kemudian dia dirancang itu untuk memudahkan penggunaannya elektronik dalam berbagai bidang, misalkan mengontrol peralatan apa aja, lampu, TV, kulkas, dan lain-lain, atau kipas, jadi menggunakan dengan lebih mudah. Kemudian perangkat kerasnya dia menggunakan prosesor Atmel AVR, dan softwarenya memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa C.
Di sini ada contoh struktur pemrograman, ada void setup dan ada void loop. Yang mana void setup itu merupakan bagian dari untuk inisialisasi yang hanya dijalankan sekali awal di program. Jadi sekali pertama di start itu apa saja, di void itu di void setup. Sedangkan di void loop itu untuk mengeksekusi bagian program dijalankan berulang-ulang untuk selamanya. Jadi program Arduino yang berulang-ulang itu di sini di si void loop-nya gitu. Jadi pertama nih misalkan di setting pin berapa sebagai kontrol output, sebagai input itu di setting di sini ya. Baru di sininya baru berulang-ulangnya di sini. Nah, adapun jenis-jenis board Arduino ada Uno, ada Nano, ada Mega, ada Pro Micro, ada Pro Mini, Leonardo, sangat banyak sekali macamnya. Tuh. Ini adalah contoh pinout Arduino. Ya, di sini ada pin digital ya. Mulai dari 0 sampai 13. Jadi ini kalau pin digital itu hanya mengenal logik 0 atau 1 aja. Atau bisa mengambil data-data dari sensor-sensor yang sudah berbasis digital. Kayak DHT itu kan sudah berbasis digital. Nah, sedangkan kalau yang sensornya berupa analog itu bisa masuk ke pin analog kayak LM35 ataupun bikin pengukuran monitoring DC itu bisa langsung masuk ke pin analog. Gitu. Dan Arduino ini hanya memiliki satu serial aja, serial di pin 0 dan 1. Di Arduino juga memiliki pin PWM. PWM ini kalau di sistem SCADA bisa difungsikan sebagai analog output. Contohnya nih, mengontrol servo ataupun valve di posisi sudut berapa, itu kita bisa menggunakan PWM. Nah, setelah Arduino, kita lanjut bahas ke Modbus. Modbus itu yaitu sebuah protokol. Jadi Modbus tadi kan sudah saya jelaskan, software SCADA itu memiliki sebuah protokol banyak sekali macamnya. Jadi ada DNP, ada 101, ada 16150. Nah, kali ini yang kita bahas protokol yaitu protokol Modbus. Yang mana Modbus ini bisa diaplikasikan di Arduino. Ya. Protokol itu yaitu merupakan sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan atau komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau modul. Jadi misalkan nih PC dengan PC bisa komunikasi asal ada protokol yang sama. Arduino dengan Arduino atau Arduino dengan PC itu kalau bisa komunikasi berarti harus ada protokol yang sama. Gitu. Jadi aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Oke, sekarang ke Modbus. Modbus yaitu protokol komunikasi serial yang dipublikasikan oleh Modicon pada tahun 1979. Yang mana diaplikasikan ke dalam PLC atau Programmable Logic Controller. Nah, Modbus ini digunakan untuk komunikasi antar banyak perangkat dalam satu jaringan dan sering digunakan untuk menghubungkan antara komputer pemantau dengan remote terminal unit pada sistem SCADA. Gitu. Jadi misalkan nih komputer ini sebagai apa tadi HMI-nya ya. Nah, kemudian di sini ada RTU-nya. Nah, gitu. Jadi Modbus itu sebagai media ini, media komunikasinya. Begitu. Adapun jenis-jenis Modbus, yaitu yang pertama ada Modbus RTU. Modbus RTU ini merupakan varian Modbus yang ringkas dan digunakan pada komunikasi serial. Dan format RTU-nya dilengkapi dengan CRC, yang mana untuk memastikan keandalan data tersebut. Yang kedua yaitu Modbus ASCII, yang digunakan untuk komunikasi serial dengan menggunakan karakter ASCII dan format ASCII-nya menggunakan RRC. Yang terakhir yaitu Modbus TCP/IP, merupakan varian Modbus yang digunakan pada jaringan TCP/IP. Jadi pengembangan dari sebelumnya Modbus RTU serial, kemudian dikembangkan lagi menjadi Modbus TCP/IP.
adapun komunikasi Modbus itu ada serial dan ada TCP/IP. Kalau serial itu seperti contoh RS485, ada RS232, ada RS422. Kalau 485 itu half duplex, kalau RS422 itu full duplex. Itu bedanya. Itu. Jadi masing-masing serial ini punya kelebihan dan kelemahan. Contohnya kalau RS485, dia kelebihannya bisa jangkanya 1,2 km jarak jauhnya. Kalau RS232 itu sampai kalau nggak salah sampai 15 meter gitu. Kalau RS422 saya belum pernah baca artikelnya, cuma yang familiar yaitu RS485 dan RS232. Ya kan, kalau yang TCP/IP bisa berupa Ethernet maupun WiFi. Oke, sekarang untuk karakteristik Modbus. Yang pertama, dia itu sistemnya pooling. Jadi kalau HMI SCADA tidak melakukan pooling ke RTU, dia RTU pun tidak mengirim data ke master, ke HMI, gitu. Yang kedua yaitu dia tidak punya waktu di frame-nya kalau Modbus itu. Jadi hanya data saja yang dikirim dan termasuk frame-frame yang lainnya seperti ID-nya, fungsinya apa seperti itu. Yang ketiga yaitu data yang dikirim sesuai data yang diminta. Contohnya nih master ya, anggap saja di sini Simor, dia sebagai Modbus master meminta data ke salah satu parameter ini. Akan meminta data tegangan, maka yang dikirim tersebut tegangan aja, meskipun parameter ini memiliki data frekuensi, arus, daya, dan lain-lain. Tetapi yang dikirimkan karena yang diminta frekuensi, maka yang dikirimkan cuma frekuensi aja. Gitu. Oke, dari penjelasan Arduino dan Modbus sekilas, mungkin ada yang tanyakan? Yang paling recommended buat terhubung ke sistem SCADA yang Arduino apa ini, Mas? Oke, Mas Amin ya. Arduino yang recommended itu tergantung kita ya, memfungsikannya. Misalkan butuh I/O sedikit ya cukup Arduino Nano ataupun Uno sudah cukup. Kalau pengen Arduino-nya I/O-nya butuh banyak, itu bisa menggunakan Arduino Mega. Gitu. Oke, jadi nggak ada yang bisa untuk yang tempat yang agak panas pakai yang apa, jenis apa, itu nggak ada ya Mas ya? Oh, enggak. Cuma tergantung kebutuhan DI/DO aja ya. Kalau Ya. banyak pakai yang ya tadi. Oke. Oke Mas, lanjut Mas. Oke. Oke, saya lanjut ke Pak Rizal Hamdi di Flowmeter. Itu gak terus. Oke, kita lanjut. Pak Hamdi tadi ya, Flowmeter kan ada output push. Kalau di Arduino masuk di pin mana? Mungkin Pak Rizal Hamdi bisa di-on-kan, Pak? Ya Mas. Output push itu berupa apa? 0101 ada angkanya gitu. Iya, jadi semacam clock gitu Mas. Jadi
ini semacam ada transistor itu. Kan itu tipenya bisa NPN atau PNP, tergantung dari volumeternya sih. Oke. Berarti kan dia deteksi cuma on off aja gitu ya? Ya, betul. Kalau on off berarti kan status bisa masuk ke pin digital itu, Pak. Digital ya. Atau bisa nanti di Arduino di coding mungkin sebagai counter itu bisa juga. Kan di sini kan diakumulasikan sebagai counter gitu ya? Iya. Sebagai counter jadi pin digital nanti di coding lagi di Arduino, diakumulasikan, kemudian data tersebut dikirimkan ke Modbus di register berapa seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Lanjut Pak Khairul Latif Aziz. Kalau sensor, Oke Mas, makasih. Ya. Kalau sensor kayak pressure meter atau flow meter, apakah butuh transducer dulu sebelum dihubungkan ke Arduino? Pak Khairul Latif bisa di-on-kan, Pak? Pak Khairul? Oke, Pak Khairul. Kalau nggak ada, saya belum jelas ya. Apakah flow meter ini outputnya itu berupa apa? Nah, misalkan ini berupa 4-20 mA ya. Outputnya dari sensor pressure ini. Bisa langsung masuk ke Arduino, nanti dikasih converter aja. 420 sampai di-convert ke 0 sampai 5 volt. Itu bisa langsung. Kemudian ada Pak Andrianto lagi, USB itu RS485 biasa digunakan untuk apa Pak Fuad? Kalau USB itu RS485 biasanya buat ngecek peralatan-peralatan yang di lapangan atau bisa juga menghubungkan peralatan yang di lapangan ke sebuah PC yang mana buat mengecekkan atau langsung dimonitoring ke SIM-SCADA bisa. Gitu. Jadi misalkan nih peralatan di lapangan tersebut formatter ya, formatter kan RS485. Sedangkan PC kita kan nggak mempunyai port RS485. Bagaimana supaya terhubung dengan PC? Berarti menambahi USB itu RS485. Gitu Pak Andrianto ya. Kemudian LoRa bisa dikatakan sebagai Modbus. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Kalau LoRa itu hanya sebuah media komunikasi Pak. Media komunikasi aja. Dia berupa radio ya, low rank. Jadi radio yang rendah konsumsi dayanya itu yaitu LoRa. Jadi hanya media komunikasi aja Pak, LoRa itu Pak. Oke. Hanya untuk ngirim data ya Pak ya? Betul. Buat pengiriman data aja yang via radio frekuensi. Pak Rifit ya. Jadi kalau Modbus TCP IP sebutannya bukan RTU ya, Cak. Jadi gini, tadi kan gini, kalau Arduino ini sudah dikasih protokol Modbus, itu sudah disebut dengan RTU. Jadi RTU yang memiliki protokol Modbus TCP IP. Sedangkan Modbus tadi kan ada beberapa macam. Ada Modbus TCP, ada Modbus RTU, ada Modbus ASCII. Jadi jangan sampai salah paham di situnya. Kan jenis-jenisnya Modbus tadi ada 3. Kalau RTU kan ada sendiri pengertiannya sendiri, ada sendiri pengertiannya. Gitu Pak Rifit ya. Pak Rifit. Halo. Ya. Bisa dengar, Cak? Sudah terjawab ya. Saya gini, Cak. Saya pakai itu formatter 54U. Ada 10 formatter, terus dikonvert pakai 72EM. Langsung ke HMI M system. Nah, apakah 72EM converter sebagai RTU juga? Karena dia bisa mengendalikan remote I/O juga gitu, Pak. 72 apa? AM? 72EM. M system. Oh, jadi dari beberapa formatter jadikan satu. Kemudian apakah di 72AM tadi di mapping nggak? Atau di convert aja protokolnya? Ya dia di mapping jadi IP. Tadi formatter kan pakai RS485, terus dikumpulkan di 72M itu jadi IP, jadi di mapping jadi node 1 sampai 10 sampai sekian seterusnya gitu Kak.
Oh, berarti di mapping ya. Kalau misalkan di mapping, berarti dia sudah dikatakan sebagai RTU gateway atau RTU konsentrator. Kan RTU kan macamnya ada ada 4. Kalau di yang biasanya saya ngajar itu ada 4. Ada simple, ada RTU konsentrator, ada data konsentrator, ada RTU automation itu. Oke. Oke, jadi termasuk RTU juga ya, Cak ya? Ya. Kalau Oke, dia hanya mengubah data aja dari serial ke TCP, dia belum dikatakan sebuah RTU. Dia hanya konverter aja. oke. Ya, makasih, Cak. Pak Agung, Arduino bisa pakai protokol 1.1 juga kah? Apakah bisa dia dipastikan lebih dari satu protokol? Kalau 1.1, ya. Cuma saya nggak mendalami ya. Saya kemarin dikasih tahu saja sama dan kasih codingnya, tapi berupa hack ya. Jadi ya nggak saya mendalami. Dan juga sulit juga memahami dari 1.1. Kemudian bisa lebih dari satu protokol? Bisa. Kalau saya jawab yang Arduino bisa. Jadi saya contohnya di Simod ya. Saya itu kan menggunakan Arduino. Di situ saya kasih sejumlah protokol. Pertama protokol MQTT dan Modbus. Itu bisa jalan, dua-duanya bisa jalan. Jadi MQTT-nya ke Blink, komunikasi ke server, satunya ke HMI SCADA bisa. Gitu. Jadi 2 protokol masih bisa. Kalau 3 protokol masih belum tahu pernah gitu. Pak Agung ya. Enggak ada Pak Agung. Oke Pak, kasih. Oke, sama-sama. Lanjut Pak Rizal Hamdi, apa Arduino mampu untuk startup pompa ukuran besar seperti kapasitas 200 kW? Kalau saya jawab bisa Pak, asal dengan komponen pendukung yang sangat memadai. Contohnya nih, dari Arduino ya, langsung aja dikasih, misalkan yang digunakan beban AC, kasih aja SSR ya, Arduino terus SSR, habis SSR langsung masuk ke kontaktor. Nah, kontaktor kan yang biasanya digunakan mengontrol beban-beban besar. Begitu, Pak. Bisa di-copy Pak Rizal Hamdi? Oke Mas, di copy Mas. Untuk pin di DO-nya ya, pin di DO-nya untuk ada ring mungkin maksimal spesifikasinya untuk sekian ampere gitu ada nggak? Oh, kan kalau kalian pertama kan kalau mengontrol dari Arduino ke SSR kan itu kan cuma kan kecil lah arusnya kan. Nah, dari SSR itu kan bisa mengontrol kontaktor yang besar. Itu. Tapi SSR yang jangan yang abal-abal karena ada juga SSR yang abal-abal. Cari mungkin merek Vortex atau merek Omron itu kan sudah terkenal asli ya. Gitu. Bisa pakai itu. Kemudian cari arusnya yang bisa memenuhi dari kontaktor tersebut. Misalkan kontaktor tersebut arusnya misalkan buat ngontrol itu misalkan 2 ampere. Nah, cari kapasitas dari SSR tersebut di atasnya. Begitu. Oke, di copy Pak. Oke, di copy Mas. Oke. Lanjut, buat ESP apa saja Cak yang bisa dipakai protokol Modbus? Bisa ESP32 maupun ESP8266 bisa. Pak Adit, terkopi Pak Adit. Oke, Pak Adit nggak ada ya. Kemudian lanjut, Pak Khairul Anam. Selain power meter, apa SPAM bisa protokol Modbus juga, Cak? Nah, SPAM pernah. Silakan mampir ke channel YouTube saya. Di situ pernah ada SPAM, ada MICOM, ada FAM40. Pernah saya oprek menggunakan Arduino. Kemudian Pak Andrianto, lebih baik mana SSR atau relay terkait pertanyaan Pak Rizal? Begini, SSR itu kalau nggak salah itu lebih ke misalkan yang kita kontrol beban AC ya, beban AC, dan SSR itu kan meminimalisir gangguan EMI sebenarnya. Kalau misalkan yang dikontrol nih bebannya besar, itu tadi saya sarankan banyak AC, saya sarankan menggunakan SSR. Kalau hanya beban DC, hanya LED ataupun lampu biasa, bisa menggunakan relay. Gitu. Untuk channel YouTube nanti akan saya share di grup ya.
Pak Asto. Lanjut, apakah Arduino bisa digunakan Modbus dengan HMI, Mitsubishi Code via RS8 atau TCP/IP? Pak Asto, bisa di-unmute Pak, mikrofonnya Pak. Pak Asto, oke kalau enggak saya jawab langsung. Asal ada protokol Modbusnya di HMI-nya, insya Allah pasti bisa. Jadi pelajari dahulu datasheet-nya, itu cara penggunaan mapping address-nya kayak gimana, itu diperhatikan juga pengalamatannya kayak gimana, protokol yang digunakan seperti apa. Karena pernah pertama kan saya belajar integrasi Arduino dengan software surveillance, itu saya harus mempelajari datasheet-nya. Jadi kayak semacam itu tadi, kayak mapping-nya kayak gimana, peletakannya, fungsinya seperti apa, itu harus diperhatikan. Oke, jelas Pak Hasto ya, kalau ada jawaban. Kemudian Pak Rizal, apakah Arduino bisa dengan OPC? OPC apakah bisa support protokol 14 Pak Amdi? OPC sebenarnya beda sih Mas, dari beda dengan Modbus sebenarnya. Yang dimaksud OPC jadi semacam protokol juga tapi langsung dari device-nya itu Mas. Kalau nggak salah dia kan juga support Modbus juga kan? Saya belum pernah ngerti OPC, perangkat OPC. Soalnya itu kan kebanyakan di pabrikan sih ya, kalau OPC itu ya? Ya, semacam biasanya misalkan PLC gitu ada OPC-nya sendiri, nanti untuk connect ke SCADA-nya langsung gitu. Jadi lewat protokol OPC-nya itu. Oh, jadi OPC itu semacam kayak gateway, ya, gateway yang terpasang di lapangan, kemudian dia itu berkomunikasi dengan HMI SCADA gitu ya, ke servernya ya? Ya betul. Oh gitu, jadi sebagai media perantara aja, atau gateway. Jadi misalkan OPC-nya ada support Modbus, ya bisa aja komunikasi dengan Arduino. Jadi nanti kan OPC-nya tinggal lempar ke atasnya protokol apa saja, itu tergantung dari OPC-nya. Gitu. Contohnya yang saya di lapangan, contohnya RTU Surveillance. RTU Surveillance kan dia sebagai RTU konsentrator. Dia dari peralatan yang di lapangan yang berupa RS-85 dilempar lagi menggunakan protokol DNP seperti itu. Oh Pak Ramdhani, ternyata ada OPC Arduino. Jadi bisa difungsikan Pak Ramdhani ya, OPC gitu ya Pak Ramdhani ya. Halo Pak. Ya. Ya dulu saya pernah nyoba Pak, ada di download sih Pak di Google, ada OPC, nanti OPC-nya diinstal, terus nanti di SCADA-nya coba nanti library yang OPC itu di add gitu. Pernah sih nyoba Pak dulu Pak. Ada sebenarnya Arduino punya OPC juga Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke, terima kasih atas share ilmunya Pak Ramdhani. Oke, saya lanjut ya. Jenis penyimpanan data. Jadi penyimpanan data dari Modbus itu ada 4 tipe macam. Kalau secara umum ada coil status yang mana penyimpanan datanya itu mulai dari 0 sampai dengan 9.999. Kalau yang input status itu mulai dari angka 10.000 sampai dengan 19.099. Kalau input register itu mulai dari depannya 30.000 sampai dengan 31 sampai dengan 39.000 sekian. Kalau holding 40.001 sampai dengan 49.999. Nah, masing-masing ini dia mempunyai perbedaan. Contohnya coil ini bisa read and write atau baca dan tulis. Kalau input status hanya bisa baca aja. Kalau input register dia hanya bisa baca aja, read only ya. Kemudian kalau holding register bisa read and write. Read, baca dan tulis. Nah, ini adalah contoh frame data di Modbus, yaitu pengiriman datanya mulai dari slave address-nya,
itu urut-urutannya, susunan frame-nya itu ada slave address-nya berapa, function-nya apa. Function tadi ya, penyimpanan datanya itu function. Kemudian start address yang dipanggil itu berapa, dan jumlah data yang dipanggil itu berapa, kemudian CRC. Nah, setelah master minta data ke slave, maka slave akan merespon kalau sudah sesuai dengan yang di-pooling. Misalkan master mengirim address 1, ternyata slave-nya address-nya 1, dia akan merespon. Address sesuai, fungsinya sudah sesuai, dan jumlah byte-nya berapa, kemudian data yang dikirim. Data yang diminta akan dikirim sesuai dengan yang diminta oleh master. Kemudian CRC. Nah, software yang sangat familiar menurut saya ya, yang buat analisa Modbus itu bisa menggunakan software Modscan 32. Jadi dengan Modscan ini, misalkan nih sebelum integrasi dengan sistem SCADA, Bapak-bapak bisa menggunakan Modscan buat ngecek apakah Arduino ini yang mau diintegrasikan SCADA, apakah Modbusnya sudah terpasang apa belum, gitu. Nah. Kalau software HMI SCADA, kalau free ya, pin gratisan itu bisa menggunakan Node-RED, ataupun kalau di HP ya bisa menggunakan Virtuino Modbus. Virtuino Modbus ini tapi bayar dia. Cuma gratis sebagian tampilan, sisanya dia bayar. Tuh. Oke, saya buka pertanyaan lagi dari penjelasan sedikit tadi. Jenis penyimpanan data Modbus seperti coil itu harus dipaham saat kita coding di Arduino Circuit. Betul. Jadi kita harus mengetahui codingnya itu penyimpanan datanya di mana. Saya ambil contoh nih di Oke. Bentar. Oke, di sini ada contoh ya. Ada coding. Jadi untuk bermain Modbus TCP itu bisa menggunakan library Modbus. Nanti saya share di grup. Dan bisa ambil contoh example Modbus nanti yang file MB. Itu bisa nanti codingnya seperti ini. Cuma ini saya tambahi servo aja. Jadi habis ini saya simulasikan. Jadi ini ya. Yang pertama saya menggunakan Ethernet, library Ethernet. Kemudian servo karena servo nanti sebagai kontrol outputnya, analog output. Dan Modbus ini sebagai library dari Modbus TCP IP. Kemudian ada settingan IP. Jadi IP ini buat membedakan nanti pengaplikasikan di lapangan, misalkan dalam satu jaringan. IP-nya ini kalau misalkan banyak Arduino berarti kan IP-nya harus berbeda dan MAC address-nya harus berbeda. Jangan sampai IP-nya sama, IP-nya berbeda tapi MAC address-nya sama. Jadi misalkan nih bikin RTU banyak yang ingin diaplikasikan di sistem SCADA, meskipun IP-nya berbeda, berarti ini harus tinggal edit aja. Misalkan di sini 6, satunya dikasih ganti 5, gitu aja. Jadi nanti agar setiap Arduino itu berbeda MAC address dan IP. Kemudian saya lanjut. Di sini ada setup pengaplikasiannya, misalkan pin 7 nih buat digital input, ya. Kemudian pin 8 sebagai output, pin 5 juga sebagai output. Nah, kalau di sini kalau di library Modbus itu yang pertama itu harus ada MB-run. Nah, setelah itu ini pengalaman register atasnya. Kalau MB.R itu berarti dia ikut holding register. Pengalamannya. Contohnya di sini holding register. Kita cek holding register. Ya, holding register di sini. Kemudian ntar.
saya mau nge-remote HP saya yang mana bisa nanti tertampil di situ. Oke, misalkan di sini saya nge-remote HP saya ya. 117 166 799. Nah, sini akan saya tampilkan. Ya. Jadi di sini ada MBR 0 itu analog output ya. Ini saya simulasikan misalkan dari address ini yang sudah analog output ini saya putar potensionya, dia akan nilainya akan berubah. Itu. Oh, kameranya lambat ya. Oh. Karena lambat. Nah, tadi ada kan analog ya. Analog output ketika saya putar, dia akan berubah. Analog input maksudnya. Kemudian yang kedua yaitu analog output. Nah, ketika saya di situ ada servo, ketika saya di sini saya kasih value ini 76, saya enter, maka servo akan jalan. Kita kasih angka 200, ya, servo jalan juga. Jadi dia pengalamannya di sini. Servo dia di address mengambil data dari MBR1. Kalau di coding Arduino MBR1 berarti di sini di 40.002. Jadi Arduino itu addressnya mulai dari 0, kalau dimasukkan dari 1. Gitu. Kalau analog output bisa menggunakan di sini ya. Jadi ada digital input juga, status. Status itu di MBC berarti dia diikuti coil status. MBC itu coil status. Jadi coil status ya. Coil status. Nah, di sini saya ketekan tombolnya, dia akan berubah jadi 0 di address 1. Lepas berubah menjadi 1. Gitu. Kemudian kalau yang 2 ini dia LED merah itu, ketika saya kasih off, LED-nya akan mati. Ya, dia ikut address yang ini, digital output MBC1. MBC1 di sini berarti output coil status di address 2. Gitu. Nah, di sini juga saya simulasikan dengan not red ya. Nah, di sini ada not red ya. Jadi ketika potensial saya putar, dia akan berubah.
Tuh, ketika saya on off kan, dia juga berubah juga di sini. Cuma tampilan ini HP saya dari nggak bisa. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Lanjut Pak Rizal Hamdi, untuk data register, apa ada kemungkinan geser Mas? Kalau data register nggak ada Pak, selama codingnya nggak pernah di-upload coding lain, nggak pernah ada geser address. Pak Rizal Hamdi, monitor Pak. Oke Mas. Soalnya itu Mas apa pernah ada pengalaman sih apa ada merek tertentu Flowmeter itu apa ada addressnya terus apa kita masukkan itu nggak cocok. Kenapa setelah kita coba-coba ternyata geser datanya seperti itu. Gitu ya sih, katanya bergeser sendiri gitu ya. Oh, tapi bukan Arduino ya? Bukan. Kalau selama ini saya nggak pernah sih, Pak. Merek lain gitu. Saya pernah juga kalau di lapangan. Itu RTO merek apa dari Shell nggak salah. Tiba-tiba kontrol salah satu penyulang tiba-tiba yang berubah kontrol penyulang lain gitu. Pernah bergeser juga. Nggak tahu geser sendiri atau yang ada yang pernah upload, kurang tahu saya gitu. Udah dari sisi Arduino belum ada pengalaman seperti itu ya Mas? Belum pernah ada. Oke Mas, makasih Mas. Oke, lanjut Pak Iqbal, mau nanya apakah PPT-nya bisa di-share? Nanti saya share untuk PPT-nya. Oke, Bapak Suyat, apakah coding bisa diimplementasikan menggunakan ISP? Barangkali library-nya perlu dimodifikasi. Oke, untuk library ISP untuk Modbus TCP ada sendiri. Silakan Bapak cari di blog saya pernah posting ISP 8266 Nadem juga kalau salah. Itu kan keluarganya ISP. Jadi saya fungsikan dia menggunakan protokol Modbus TCP IP. Modbus TCP IP, pernah. Di situ ada codingnya, ada library-nya juga, silakan di-download. Ya. Lanjut Pak Khairul Anam, apa bisa Arduino diaplikasikan ke SCADA via Android? Bisa. Jadi Arduino-nya tinggal koneksikan menggunakan Ethernet Shield connect ke routernya router WiFi, dari router, kemudian HP Android koneksi ke router tersebut. Bisa, ya. Oke, Cak. Siapa Pak Khairul ya? Ya, Cak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut Pak Ramdhani. Mas mau tahu kalau Arduino pakai Node-RED, topologinya seperti apa? Device dari servernya apa aja ya? Contoh kali ini saya dari Node-RED ya. Dari Arduino menggunakan Ethernet Shield. Ethernet Shield-nya tersebut saya sambungkan ke router. Dari router, laptop ini koneksi ke router. Bisa juga dari Ethernet Shield langsung ke laptop, bisa. Jadi asal segmen IP-nya sama. Gitu. Kalau yang berbasis Modbus TCP. Kalau Arduino nanti berbasis Modbus RTU, ya tinggal itu tadi pakai kabel serial, sudah cukup. Gitu. Pak Ramdhani, Pak Ramdan, terjawab Pak Ramdan. Oh, Mas, kalau settingan di Node-RED-nya gimana ya? Di servernya? Settingan servernya? Ya. Oke, sebentar. Contohnya di sini kontrol ya. Nah, di sini tinggal ngisi aja IP-nya berapa yang sudah di coding tadi. Misalkan IP-nya 8.8, berarti di sini masukkan 8.8. Dan port standar Modbus yaitu 502. Tinggal dimasukkan sini aja. Kalau address-nya, address 1 hampir sama ya. Kalau tadi kan kontrol bisa output. Nah, digital output. Nah, digital output di sini kan 1. Di sini 1. Jadi pengelamatan address-nya di coding Arduino itu sama. Address-nya 1, di sini 1 juga. Gitu. Bisa di-copy? Iya, Mas. Berarti settingannya ada di situ semua ya? Ada. Jadi tinggal download aja palette Modbus. Apa Mas? Download apanya? Paletnya. Namanya? Oh, paletnya ya? Ya, paletnya. Kan bawaannya install Node-RED kan nggak ada
Modbus-nya kan, ya tinggal download paletnya, sudah nanti Node-RED-nya sudah bisa fungsi sebagai HMI, mungkin membangun sistem SCADA mini bisa, seperti itu. Oke, makasih Mas ya. Sama. Untuk server Node-RED kalau bentuk virtual bisa ya Mas. Maksudnya gimana Pak Rizal? Ini virtual maksudnya gimana? Bisa dijelaskan? Maksudnya kita install di VM berupa VMware gitu Mas. Untuk Node-RED-nya. Virtual saya belum pernah ya nginstal bentuk virtual. Jadi untuk servernya kita nggak bentuk yang fisik, jadi bentuknya virtual seperti virtual mesin gitu. Saya belum pernah Pak. Kan kalau saya jawab nggak bisa atau bisa nanti saya yang salah. Ya. Mungkin silakan dicoba untuk install server Node-RED, silakan. Ya. Oke, yang lainnya? Oke, Mas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan teman-teman mengisi feedback dari acara ngombe kali ini, yaitu masuk web browser bit.ly/feedback ngombe. Silakan mohon diisi demi kemajuan dari acara ngombe ke depannya kayak gimana dan sarannya seperti apa. Ya. Saya ketik aja di grup ya. Ini miring feedback ngombe. Oke, silakan teman-teman buat mengisi feedbacknya seperti apa. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, quotes dari saya yaitu jangan pernah berhenti mengajar apa yang kamu impikan, meski apa yang kamu dambakan itu belum ada di depan mata. Jadi contohnya misalkan nih, pingin Arduino itu sebagai pengganti RTU yang di lapangan, yang mau diaplikasikan di SCADA. Belajarlah. Jadi apa yang ingin kamu dapatkan itu bisa tercapai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.